Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di 3 Asa Channel. Apa kabar sobat 3 Asa? Semoga semua dalam keadaan sehat selalu, rezekinya lancar, dan tetap semangat. Video kali ini kita akan berbagi informasi tentang Jalan Sitinjau Lawi. Dilansir dari padek.jawapos.com, masyarakat yang ingin melintasi jalan lintas Padang Solok diwajibkan berhati-hati. Di tengah curah hujan yang tinggi saat ini, sejumlah titik di jalan lintas tersebut rawan akan longsor, khususnya di kawasan Sitinjau Lawi. Buktinya, longsor kembali terjadi, tepatnya di kawasan Panorama 2, Sitinjau Lawi, Kelurahan Indarung, Kecamatan Lubuk Kilangan, Kota Padang. Longsor yang terjadi di titik yang sama dengan peristiwa beberapa hari sebelumnya, yang masih dalam proses pembersihan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Padang, Basril mengungkapkan, longsor terjadi karena curah hujan cukup tinggi. Akibatnya, arus lalu lintas sempat tersendat karena material longsor menutupi sebagian badan jalan. Dia mengungkapkan, material longsor dibersihkan berkat bantuan alat berat dari PU dan TRJ Semen Padang yang standby di lokasi kejadian. Basril mengimbau agar para pengendara yang akan melintas di jalan tersebut agar berhati-hati sebab kondisi jalan yang licin karena material longsor. Kapolsek Lubuk Kilangan AKP Lija Nesmon mengungkapkan, kemacetan panjang sempat terjadi di sore hari di sekitaran titik bekas longsoran lama tersebut. Namun setelah dibersihkan, sudah dapat dilalui dengan memperlakukan sistem buka tutup. Kepala Bidang Kedaruratan Logistik BPBD Sumatera Barat, Rumai Nur mengatakan, Sitinjau Lawi memang tengah rawan terjadinya longsor. Untuk itu, masyarakat diminta waspada ketika melewati jalan tersebut. Pakar geoteknik dari Universitas Andalas, Profesor Abdul Hakam, menjelaskan, longsor kerap terjadi di sekitar Sitinjau Lawi karena sudut kemiringan tanah perbukitannya masih 45 derajat. Longsor akan berhenti jika sudut kemiringan di titik-titik rawan sudah 30 derajat. Persoalannya, hutan-hutan di sekitar perbukitan Sitinjau Lawi merupakan hutan lindung, sehingga tidak diperbolehkan memotong pohon-pohon yang ada untuk membuat kemiringan tanah perbukitan menjadi 30 derajat. Kata Prof. Abdul Hakam, tidak ada solusi yang dapat dilakukan selain menyediakan peralatan penanganan longsor di sekitar lokasi rawan longsor. Hal senada juga diungkapkan Ketua Pusat Studi Bencana Universitas Andalas, Profesor Fauzan. Pihaknya sudah pernah melakukan penelitian terhadap lokasi tersebut. Hasilnya memang tidak ada solusi yang bisa dilakukan. Walaupun ada solusi, itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Menurut Prof. Fauzan, jika dilihat dengan sisi bahasa geoteknik, kondisi tanah di lokasi tersebut mudah longsor. Apalagi jika terkena air. Kalaupun mau diperkuat dengan material khusus, itu akan membutuhkan biaya yang sangat besar. Hal tersebut sambungnya juga pernah terjadi di Silayang, di ruas jalan Padang Bukit Tinggi. Di sana longsor kerap terjadi hingga sekarang tanah daerah tersebut pun menjadi stabil, sehingga jalannya kini bisa diperlebar. Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang Sumatera Barat, Era Sukma Munaf menyebutkan, bahwa butuh waktu lama dan proses panjang dalam menangani jalur Sitinjau Lawi. Apalagi ruas itu masuk dalam jalan nasional, tentu wewenang penuh berada di Balai Jalan Nasional. Untuk itu, pihaknya dalam beberapa waktu terakhir terus melakukan koordinasi dengan pihak balai tersebut. Hasilnya, rencana pembangunan flyover Sitinjau Lawi dikaji kembali bersama Kementerian PUPR. Beliau menambahkan, saat ini juga sedang dilakukan studi perencanaan oleh kementerian. Nantinya skema flyover Sitinjau Lawi direncanakan KPBU, kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Dalam hal ini akan ditunjuk Hutama Karya sebagai pihak ketiga yang mengelola nantinya. Sementara itu, langkah jangka pendek yang harus dilakukan dari hasil koordinasi dengan pihak balai jalan adalah peningkatan grade jalan,
ruas Padang Solok tersebut. Selain itu juga ada skema pemindahan trase jalan. Namun untuk pemindahan ruas Padang Solok menurutnya sangat mustahil karena kiri dan kanan tersebut hutan lindung. Selain itu, tentu pengerjaan pemindahan trase membutuhkan biaya yang sangat besar dan juga memakan waktu. Kepala Bapeda Sumatera Barat, Medi Iswandi juga mengatakan untuk pembangunan flyover Sitinjalawi akan menelan anggaran hingga 4 triliun rupiah. Dalam perencanaan, waktu pembangunan hanya sampai tahun 2024. Tentunya hal itu tidak mungkin, mengingat pekerjaan membutuhkan waktu yang lebih lama, diperkirakan hingga 2028. Baik Sobat 3 Asa, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa dukung channel ini dengan like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.